Ya, berjumpa lagi kembali dengan saya ya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya akan beri tema firman khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu kuasai pikiran dan jadilah tenang. Bapak Ibu, benar-benar kita harus mengerti firman ini. Menguasai pikiran dan jadilah tenang. Kondisi keadaan dunia yang mencekam ini, banyak orang tuh bermain pikiran. Salah satu medan peperangan terberat di dalam hidup manusia itu ada di pikiran, ya. Di dalam pikiran. Kenapa kok pikiran? Iblis itu seringkali mengecoh, membuat anak-anak Tuhan pikirannya tuh kemana-mana, pikirannya tuh tidak terarah. Banyak orang dengan pikirannya yang tidak terarah, mudah frustasi, mudah menyerah, putus asa. Ya. Iblis seringkali mengecoh kita, pikiran kita ini ya. Pikiran kita tuh seringkali dibuat iblis tuh berpikir kemana-mana ya kan. Kekhawatiran, ketakutan ya kan. Terus membuat kita tidak ada pengharapan ketika kita banyak masalah. Kamu tuh loh, tidak ada yang nolong kamu. Nah, itu pikiran itu berkelamut, berkecamuk di dalam diri kita. Pantas kenapa banyak anak-anak Tuhan yang depresi, banyak anak-anak Tuhan yang lari. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu kemana arahnya, sehingga firman-firman yang didengar itu tidak bisa muncul di dalam hidupnya. Karena apa? Karena pikiran yang terlalu berlebih ya. Kita mengkhawatirkan dunia, kita mengkhawatirkan apa. Nah, itu membuat pikiran yang berlebih, overthinking ya. Itu membuat orang tuh mudah putus asa ya, kemudian khawatir, takut. Nah, itu banyak terjadi bahkan di luar Kristen. Sangat disayangkan ya. Saya melihat kemarin ya berita di sosial media ya Bapak Ibu, sangat-sangat prihatin saya. Kenapa? 2 mahasiswa ya di universitas yang gak ecek-ecek loh ya, UNES dan Undip ya, masih muda ya, tapi dia mengakhiri hidupnya. Yang UNES melompat di Paragon ya, dia melompat Paragon. Dia tulis surat sebelum dia meninggal. Dia tulis suratnya kepada mamanya, maaf ya, aku udah beri minta maaf, dia mau kasih kado, pengennya ngasihin, cuma dia sudah karena hopelessnya dia nggak tahu arahnya. Nah, dia bilang minta maaf, kadonya dititipin ke temennya, dan di akhir suratnya dia berkata, aku nyerah gitu. Wah, ini yang benar-benar sangat memprihatinkan. Mahasiswa satunya, dia mahasiswa Undip, dia dia meninggal di dalam kos-kosannya ya. Masih muda, anak-anak muda. Entah kenapa kok banyak anak-anak muda yang depresi ya. Entah itu mungkin ekonomi, mungkin cari pekerjaan atau apa, aku enggak tahu ya. Saya juga pernah mengalami namanya jadi mahasiswa ya. Memang enggak mudah ya kan. Banyak pekerjaan ya kan, tuntutan apalagi tugas-tugas dosen. Kalau kita ketika maju ke skripsi kita nggak diterima, itu benar-benar tertekan banget gitu loh. Kita sudah membayar uang ekonomi ya kan, bayar per bulan ya kan. Kalau kita mahasiswa dibiayai orang tua enak ya, tapi kalau kita biaya sendiri itu kan sudah kerja ya kan, gaji mepet buat bayar kuliah ya kan. Itu benar-benar saya juga pernah mengalami posisi seperti itu. Tapi saya punya Tuhan, saya nggak lari untuk mengakhiri hidup saya. Walau pernah ada terbesit pikiran, ingin mengakhiri hidup. Ada saat itu saya juga pernah lah. Mahasiswa ini juga yang di Undip, dia juga tulis surat. Dia ngomong minta maaf sama keluarganya. Dia juga tulis surat buat pacarnya juga, ya kan, ya supaya pacarnya maju. Tetapi apa yang dia pilih, ya, dia pilih mengakhiri hidupnya. Nah, itu sangat tragis Bapak Ibu. Pikiran ini dipakai iblis ya, pikiran manusia itu dipakai iblis buat mengecoh anak-anak Tuhan. Udah kamu nyerah aja, udah kamu enggak mampu, enggak ada yang memperhatikanmu, enggak ada yang peduli sama kamu, enggak ada ya. Itu yang membuat, nah kalau kita muter mikir, kita fokus kita sama pikiran kita, sama masalah kita enggak akan namanya merdeka atas setiap masalah kita enggak akan bisa mengalami Tuhan. Overthinking membuat iman kita menjadi lemah ya. Pikiran yang berlebih membuat iman kita menjadi ciut ya. Iman kita ciut ya, iman kita lemah itu ya. Itu yang bahaya. Perlu kita perhatiin, pikiran kita harus kita kuasai. Ayo kita ya. Kita semua yang sudah tahu firman Tuhan ya.
kita harus menguasai pikiran kita. Saya mau ajak kita untuk membuka kitab kita di kitab Efesus ya. Saya mau kita buka Alkitab kita di Efesus pasal 4 ayat ke-17. Ini benar-benar memprihatinkan Bapak Ibu. Akhir dunia ini banyak orang bermain di dalam pikirannya, tapi banyak orang yang kalah dengan zona pikirannya. Ya, banyak orang kalah dengan pikirannya karena apa? Dia tidak memiliki dasar firman yang teguh. Kenapa di dalam setiap firman Tuhan ngomong, ayo nak baca firman, ayo nak, ya, kamu harus hidup berakar di dalam firman karena ini apa? Sumber kekuatan. Tanpa firman kita tuh tidak mampu. Nah, firman itulah yang memampukan kita menangkal setiap tipu muslihat iblis. Ini pikiran ini sembraut ya Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak ngatasi, itu pikiran kita kemana-mana. Saat ini kita hadir di sini, entah kita pikirannya kemana kita kan nggak tahu ya. Saya nggak bisa ngelihat pikiran kita masing-masing ya kan. Entah kita fokus sama Tuhan kan kita nggak tahu ya. Atau pikiran kita, habis ini aku mau kemana ya, habis ini aku mau kemana ya. Nah itu ya kadang kenapa firman yang ditabur tidak bisa berbuah, yaitu kadang pikiran kita kemana-mana. Makanya kita perlu kuasai pikiran kita. Bapak Ibu mudah untuk ngomong ya, tapi praktiknya susah. Tapi kita belajar ya. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama ya. Nah, di Efesus ini surat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah ya, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah ya. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedengkilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan sekerakah segala macam kecemaran. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ya pikiran kita kacau, kita sudah mulai hopeless, mulai depresi, kita sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita datang ibadah hanya rutinitas saja. Mari kita ganti pola hidup kita ya. Ketika kita ibadah, temukan firman Tuhan dan firman itu kita catat, tulis di loh hati kita ya, yang memerdekakan. Saat pikiranku berkecamuk, Tuhan lebih besar atas pikiranku, Tuhan lebih besar atas hatiku, Tuhan lebih besar atas setiap problem masalahku, Tuhan lebih besar atas kekhawatiranku. Katakan itu dengan iman, katakan itu, perkatakan ya. Karena apa? Firman Tuhan berkata, perkataan kita itu berkuasa ya. Jangan kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Anak-anak muda, saya juga masih muda ya, saya juga mengalami hal-hal yang tidak enak pun juga ya, proses-proses Tuhan yang saya lalui hingga saya umur 30 tahun ini ya, saya umur 30 tahun ini ya, saya juga mengalami hal seperti itu. Saya pernah Bapak Ibu ketika saya depresi menghadapi keadaan keluarga saya ya kan, yang seperti pernah saya ceritain ya, saya sempat ya di kamar, saking sudah pikiran ini benar-benar membuat saya kacau balau gitu ya, kacau balau, hati resah, berdoa susah, baca Alkitab rasanya enggan apa. Saya ngalami kondisi seperti itu ya. Nah di situ saya pernah loh, tangan saya kan ini kan tipis ya kulitnya. Tuhan ini kalau saya mau ngakhiri ya, kalau ngakhiri hidup kan selesai ya. Kalau saya mati ya, kalau mati langsung mati enak. Tapi kalau saya cacat gimana? Pas itu saya pernah berpikir, saya juga pelayanan sudah. Tapi di saat itu kan juga pernah ya namanya kita menurun rohani kita, menurun di mana posisi kita di keadaan kita masih di posisi titik terbawah kita ya. Seakan melewati ujian tuh kok banyak banget Tuhan. Nggak mampu ya ngadapin keluarga ini itu banyak banget. Saya juga ngalami itu ya. Saat saya mikir Tuhan kalau mengakhiri meninggal gitu mati enak, kalau sakit cacat gimana ya. Tapi Tuhan tuh tidak suka sama orang yang bunuh diri ya. Perhatiin ya, Tuhan tidak suka orang yang mengambil jalan pintas bunuh diri, tidak suka. Ya kalau bunuh diri masuk surga ya. Bunuh diri memang benar menyelesaikan masalah kehidupan sekarang. Tapi ingat, ada kehidupan setelah kematian.
kita selesai nih bunuh diri, udah selesai. Kita berpikir, wah udahlah selesai, kita nggak bisa ditagih hutang, kita nggak diburu orang ini, nggak disuruh itu, kita masa kita selesai. Benar, selesai di dunia. Tapi di kehidupan yang akan datang, Tuhan akan bertanggungjawabkan itu semua. Nah, saat itu saya berpikir enak kalau bunuh diri, ketika orang punya masalah drop itu doubles, enak mengakhiri ya. Tapi itu salah, Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tuhan tidak berkenan manusia, anak-anaknya mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Pikiran kita itu ada salah satu senjata iblis untuk menghancurkan iman-iman orang Kristen. Membuat orang-orang Kristen jatuh ya, buat orang-orang Kristen lari dari Tuhan. Makanya kita penting harus menguasai pikiran kita. Saya diingatkan Tuhan gini, kekhawatiran ya. Nah, di sini benar-benar ya, manusia banyak khawatir, takut, apalagi ya Bapak Ibu, ekonomi dunia ini ya. Beras mahal, semua serba mahal ya. Tetapi ada enggak di sini sampai kelaparan? Tidak ada kan? Ya. Itu penyertaan Tuhan. Selama kita mau berusaha, Tuhan akan berkati. Ya, selama kita mau berusaha, Tuhan akan memberkati. Ya. Kalau kita nggak mau berusaha, ya sama aja. Kita tong berbunyi nyaring ya. Kita sama aja nggak ada tindakan. Ya Tuhan tidak akan sertai. Tuhan akan menyertai orang-orang yang mau bertindak, bergerak. Ya, itu Tuhan akan menyertai. Buktinya jelas, banyak orang-orang kesaksian ya kan. Mereka mengalami Tuhan, mereka mendapat Tuhan. Nah, mari kita kuasai pikiran kita benar-benar Bapak Ibu. Minta Tuhan. Saya nggak tahu ya pergumulan kita masing-masing apa ya kan. Saya hanya mau kita memberi motivasi bagi kita, kuasai diri kita, kendalikan ya. Nah, dunia hidup kita tuh dimulai dari pikiran, dari kemudian muncul kata-kata ya kan. Dari kata-kata berkembang jadi tindakan, tindakan berkembang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah membentuk karakternya. Pikiran itu juga menentukan karakter kita. Kalau pikiran kita baik, karakter kita jadi baik, bener deh. Pikiran kita baik, misal ada orang ngobrol-ngobrol, enggak suka sama kita, enggak, itu bukan ngasani aku, itu bukan ngejelekin aku gitu, enggak jelekin aku. Tapi kalau kita pikiran kita jahat, ada orang ngobrol-ngobrol, itu pasti ngasani aku. Ini berarti, nah lebih-lebih karakter kita akan terbentuk, kita jadi orang yang negatif. Jadi pikiran yang baik akan menghasilkan yang baik, pikiran yang buruk akan menghasilkan yang buruk. Pikiran yang baik akan memberi masa depan yang baik, dan pikiran buruk akan memberi masa depan yang buruk. Nah, mau pilih yang mana ini? Monggo ya kan. Kita pilih yang terbaik karena kita mau nikmati yang terbaik. Kita kan mau berdoa, Tuhan jadikan di bumi seperti di surga. Ya kalau kita mau menikmati di bumi seperti di surga ya kita harus yang baik-baik ya kan. Kita harus mulai pikiran kita, pola hidup kita mulai yang baik, arahkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Kristus, yang pikirannya hanya sia-sia, ya, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Ya itu ya yang Tuhan tidak mau. Mari kita bersama-sama ya. Terus ayat ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Nah, kita semua bukan demikian. Paulus ngomong sama jemaat dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, kamu tuh bukan demikian. Kamu harus patahkan itu ya. Patahkan, kamu bukan orang demikian. Kita ini ya, kita udah belajar mengenal Kristus. Kristus tuh siapa? Kristus tuh sifatnya apa? Kasih ya. Kasih itu tidak terbatas, kasih itu mengampuni, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak memegahkan diri, ya kasih itu menguasai segalanya. Jadi kasih itu mencakup segalanya dan kasih itu ada di dalam Kristus. Ya, kita belajar mengenal Kristus. Ya, mengenal Kristus itu apa? Kasih dari semuanya itu kasih yang terbesar. Jadi kalau kita disakiti orang, kalau ada orang tidak menyukai kita, pikiran kita berkecamuk ini, Tuhan tuh kasih, mengasihi aku. Ya, aku harus mengasihi orang-orang di sekelilingku. Sejahat apapun, ya, orang itu aku harus mengasihi. Bapak Ibu, pikiran yang overthinking itu membutakan orang. Pikiran yang overthinking membutakan orang untuk melihat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, orang yang pikirannya gembrawut kemana-mana, itu pikirannya tuh akan tertutup, tidak bisa melihat orang-orang yang baik dengan dia. Pikirannya tertutup sehingga tidak bisa melihat kemurahan Tuhan. Saya melihat sendiri orang-orang seperti itu. Orang dibaiki, ya toh.
dikasihi, ya kan, diperhatikan, diberkati. Ketika dia punya pikiran yang nggak baik nih tentang kita, ya kan, kemudian menjelek-jelekin kita. Loh ini lihat sih, orang sudah dibaikin ya toh. Yang diingat tuh yang jelek aja, pikirannya tuh yang jelek aja. Nah, ya itu salib ya bagi kita ya. Tapi kita tetap belajar untuk memberkati dia apapun itu. Dan kita kuasai pikiran kita, ya kan. Supaya kita, ini orang ini udah tak baiki gini. Kok gak lihat ya jasa-jasaku, jangan pamerkan jasa kita. Tuhan melihat segalanya. Ya, Tuhan melihat segalanya, tidak perlu kita memamerkan jasa kita. Tidak perlu. Karena Tuhan akan membalas setiap kebaikan kita menurut ukuran kita masing-masing. Ya, saya ngalami itu ya kemarin barusan ini ya. Ya ampun, ada yang protes, kamu tuh ada orang baik sama ini ya. Kok kamu dijelek-jeleknya dibikin ke status. Udahlah biarin aja. Aku mah ketawa-ketawa aja. Udah biarin aja lah. Orang akan melihat kebaikan kita dengan sendirinya. Ada yang menilai kita buruk, terserah ya kan. Karena kita hidup bukan dari perkataan orang-orang ya. Kita hidup tidak perlu memusingkan omongan orang ini, omongan ini. Yang penting hidup kita sesuai firman Tuhan, itu dah, itu aja. Cari Tuhan, hidup berkenan Tuhan, masuk surga. Enak kan? Nah, yuk Bapak Ibu bersama-sama ya, kita harus kuasai pikiran kita, supaya kita jangan gelamut sana sini, terus menyalahkan membuat kita semakin down. Ini perlu namanya latihan. Latihan, dilatih terus. Kemarin saya juga mikir, saya kan saya nggak tega ya. Saudara saya kemarin ada yang operasi ya kan, operasi masuk ke kamar ICU 2 hari. Di situ saya jenguk ya kan, saya jenguk. Saat di situ di ICU Tuhan gerakkan doain, oke Tuhan doain, walaupun beda agama tak doain. Nah setelah doa tak doain, terus susternya datang, ada suster datang, dia ngomong, siapa ini ya? Saya ponakannya gitu. Oh iya, terus apa? Bu ini tak naikin ya kursinya ya. Nah, pikir saya, ya ampun kasihan kan. Baru diselang-selang ini suruh naikin, terus latihan ya Bu, bernafas gitu. Dipaksa suruh latihan bernafas, baru belum bisa ngomong. Cuma saya ngomong aja, dia cuma ketip-ketip gini aja. Puji Tuhannya kan nggak sampai anu. Saya berpikir, ya ampun kan kasihan ya Bu, nanti apa nganu ya, pikir kita, hati kita kan kasihan ya. Tetapi pikirnya susternya, ayo latihan. Jadi saya berpikir berarti kita tuh benar-benar harus dipaksa untuk latihan ya. Kalau kita dimanjain terus, enggak popo. Nah, kita jadi lembek gitu loh. Kita jadi enggak bisa menghadapi tantangan. Nah, saya berpikir, oh iya ya benar ya. Kalau dia disuruh latihan ya dia lama-lama kelamaan di ICU, enggak bisa ngelatihan nafas. Setelah dioperasi kan dia kena saraf kecepit di punggungnya sini ya, di situ. Disuruh latihan. Jadi dinaikin kursi tidurnya. Ya, tak lihat sampai bunyi itu monitor titit. Suster, ini kenapa bunyi? Enggak apa-apa, itu kuat kok nafasnya, enggak apa-apa, bagus, biarin latihan terus. Wow, ternyata aja pasien disuruh latihan ya untuk memperkuat nafasnya. Kita yang masih sehat, kita latih iman kita, latih ya, latih melawan tipu muslihat iblis, latih iman kita, kalahkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran membuat kita khawatir ya, khawatir masa depan, khawatir tentang kuliah ya, yang kuliah gimana nanti skripsi. Saya pun juga ya dulu sebelum nikah sama suami saya ya, saya juga khawatir, Tuhan kelak besok gimana kalau saya tuh menikah. Saya pekerjaan tiba-tiba sesudah menikah dikeluarkan, tidak ada penghasilan ya kan. Saya mau cari kerja di mana, saya kan pernah cerita. Saya dikeluarkan ya karena COVID itu ya. Karena COVID itu salah paham sama bosnya, dikeluarkan. Saya mau kerja gimana, suami saya juga penghasilannya tetap. Tapi di situ suami saya juga sempat ragu ya, ini gimana ya, kita pacaran mau dibawa kemana nih ya, apa mau terus pacaran terus ya kan, enggak mungkin kan. Dia juga takut, juga khawatir juga gimana nanti menikah. Di situ saya dapat firman Tuhan gini, pernikahan itu ada berkat tersendiri ya, di dalam pernikahan ada berkat tersendiri. Orang menikah pasti ada berkatnya ya, ada berkatnya tersendiri. Orang punya anak, nanti anak ada berkatnya sendiri, jadi tidak usah khawatir gitu loh. Oh benar juga ya, saya mulai ngangkah yang gak usah khawatir, Tuhan tuh pasti berkati. Dalam pernikahan nanti ada berkat pernikahan. Selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Toh nyatanya saya juga udah berjalan 2 tahun menikah, Tuhan juga gak buat saya kekurangan. Saya juga terus mengandalkan Tuhan ya, melewati berbagai hal bersama suami saya, pembentukan karakter, saling menyocokkan seirama ya kan. Tuhan pelihara, Tuhan kasih saya
usaha online, usaha offline, jalani, nikmati, ngawatin. Saya naik kendaraan, wah suami saya bungkusin. Udah kamu kan soalnya dia nggak terlalu hafal jalan-jalan ya. Saya naik kendaraan, kirim barang ke Karangawen, dah gas. Ya kan suami saya buntelin paketan. Jadi ada online, ada offline. Ya gitu. Ini nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Kita kalau menikah ya nggak usah khawatir. Nanti punya anak gimana? Nggak usah khawatir. Awalnya saya pun juga ngalami manusia ya, khawatir tuh enggak apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, ya, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Jadi kata jangan itu adalah suatu perintah. Perintah Yesus, jangan kita khawatir. Jadi kalau perintah itu dilanggar, berarti dosa enggak? Dosa kan? Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Nah, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Pikiran kita kalau kelamut ini gimana ya, ini gimana. Jangan kamu khawatir ya, jangan kamu khawatir. Katakan, Tuhan berkata jangan kamu khawatir ya akan hari esok. Katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari, cukup untuk sehari. Tuhan kita Alfa dan Omega. Dia awal, dia akhir. Kenapa kita bangun pagi disuruh berdoa? Untuk mengawali karena dia Alfa ya. Jangan lupa kalau doa pagi jangan lihat HP, nanti tagihan banyak, mikir mumet ya kan, khawatir, takut. Yang pertama bangun pagi, saat teduh, doa. Yang bisa berbahasa roh ya, latih roh kita, bahasa roh. Ketika kita tutup mata, bukan untuk meninggal, maksudnya mau bubuk ya. Ya, doa, jangan lupa. Nanti wah kecapean, tinggal tidur langsung los. Dan nanti kalau kebablasan gimana ya kan? Nah kita akhiri dengan doa ya. Tuhan terima kasih sepanjang hari ini Engkau sudah memberkati aku. Segala khawatirku, segala kecemasanku, ketakutanku aku taruh di dalam Tuhan Yesus. Di dalam salib Kristus ya. Ada kemenangan. Akhiri terima kasih Tuhan buat hari ini. Tutup dengan doa Bapa kami ya kan. Dah awali dengan doa, akhiri dengan doa. Ya kita akan berjalan bersama Tuhan. Hati itu tenang ya. Itu butuh latihan. Saya ngomong kayak gini bukan karena saya pinter ngomong, tapi saya latih terus, latih. Loh saya juga mengalami proses tuh. Ini adalah masih ada hari esok, saya terus belajar, latihan terus. Saya gagal, pernah mengalami kegagalan. Ya, tidak ada di sini yang tidak ada kegagalan karena kegagalan itu ada batu loncatan bagi kita. Kita gagal hari ini, kita coba lagi. Saya ngomong sama teman-teman di MK ya. Dulu saat saya renungan kasih terus, kalau gagal coba lagi ya kan, coba lagi, jangan pernah menyerah gitu loh ya. Kalau gagal coba lagi sampai kita menang ya, sampai kita menang. Terus ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dia dalam dia menurut kebenaran yang nyata adalah Kristus. Kebenarannya apa? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kita harus menanggalkan manusia lama kita, yaitu dulu kita yang hidup dosa. Tuhan telah mati bagi kita sudah menerima penebusan. Kita tahu bahwa di dalam Kristus ada kemenangan. Kita bisa menang. Katakan dalam diri kita, aku bisa menang atas apapun masalah kita. Ayo ya, latih ya, ayo kita latih bersama-sama. Saya juga ngelatih diri saya loh Bapak Ibu ya, bersama-sama. Karena kita tuh ujiannya masing-masing. Bapak Miracle punya ujian sendiri ya kan, ini punya ujian sendiri. Tapi kita harus jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, yuk ayat 23 dikatakan apa? Kamu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini surat Paulus yang luar biasa yang menguatkan hati jemaat-jemaat di Efesus, menguatkan hati kita semua. Saya mau kasih satu ayat di kitab Mazmur pasal 94 ya. Kita buka di kitab Mazmur pasal 94 ayat 19. Saya mau ajak Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Haleluya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Luar biasa. Ini Mazmur dibikin oleh Daud ya. Daud kita tahu perjalanan hidupnya ya.
dia mengalami banyak problem, dikejar-kejar mertuanya, ya. Banyak pikiran berlanjut. Yang pengikut-pengikutnya juga punya masalah. Datangnya sama siapa? Daud, ya. Di Gua Adulam itu, ya, minta pertolongan, solusi sama Daud, ya. Dia sudah dia punya beban, dia harus menguatkan beban pengikut-pengikutnya untuk kuat, mensupport mereka. Tapi Daud mengerti, dia melihat Tuhannya yang baik, yang memberikan penghiburan indah pada waktunya. Maka saya senang Bapak Ibu, ketika saya menghadapi masalah, saya mulai bertambah usia, saya berpikir, Tuhan, masalah yang Tuhan beri itu bukanlah yang buruk bagi saya. Itu mendandani saya, membuat pikiran saya itu terbuka, membuat saya lebih dekat kepada Tuhan, dan mencelikan pikiran saya. Oh, aku melihat Tuhan itu kasihnya tuh luar biasa bagi saya. Saat saya menghadapi yang tidak enak, saya tidak ditinggalkan. Dia akan beri jalan keluar. Dia akan menuntun saya bahwa hati ini untuk datang kepada Dia. Semakin giat, semakin giat, semakin giat. Hati ini semakin punya masalah, pengen deket sama Tuhan. Melari be siapa sih? Mencari be manusia. Kita cerita be manusia, ini loh mertuaku tidak suka sama aku kayak gini. Manusia tuh hanya bisa bilang apa? No wis yo, sabar, sabar. Udah itu tok. Kalau dia baik, dia akan doakan. Kalau dia jahat, ya apa Bapak Ibu? Diceritain kesalahannya. Ini loh si ini punya kasus ini. Nah itu manusia. Makanya datanglah sama Tuhan. Seru, berseru. Ngomong sama Tuhan. Nggak perlu nangis-nangis, tidak apa-apa. Di situ ada kekuatan. Benar, saat kita udah nggak berdaya, tiba-tiba tuh hati, saat roh Tuhan itu datang menghampiri kita, itu hati itu tenang. Udah tidur, bener kayak Tuhan ya, murid-muridnya itu di saat menghadapi badai di tengah kapal, Tuhan itu kan tidur, ya kan? Badai itu kan Tuhan, murid-muridnya takut dan segala macam, tapi Tuhan tidur di tengah-tengah masalah, dia tidur. Jadi kalau kita udah capek, Tuhan aku udah bisa nyelesain masalah ini, pikiranku tuh udah kacau, hatiku udah gelamut, hatiku udah bimbang, Tuhan seakan tuh runtuh semua. Wah, dramanya tuh luar biasa ya, dramanya. Nah, datang sama Tuhan, mengucap syukur, mulut cuma hanya berkata, bisa berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia mulut ucapkan, naikkan syukurmu, naikkan pujianmu, menyanyilah, memuji Tuhan, dan naikkan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Udah bilang gitu aja. Udah capek kan, tidur. Udah capek, tidur. Kan udah toh, besok bangun pagi ada kekuatan baru lagi untuk menghadapi apa yang akan datang. Ya kan kita gak bisa lari dari masalah, ya kan. Kita gak bisa lari dari setiap kegiatan yang ada. Ya udah dihadapin satu persatu, pilih satu persatu ya. Ini masa-masa banyak ya. Satu diselesain, sampai selesai. Wow, luar biasa. Daud tahu itu ya. Bahwa ketika pikirannya bertambah banyak dalam batinnya, dalam jiwanya, dia tahu larinya sama Tuhan. Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Wah, luar biasa ya. Nah, di situ yang perlu kita pelajari dari orang-orang di sini ya. Nah, saya mau satu quotes ya yang saya senang dari Marcus Aurelius ya. Mungkin kita nggak baca ya. Nah, dia adalah mantan kaisar Romawi. Dia ngomong gini, the happiness of your life depends upon the quality of your thought. Artinya kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas cara berpikir Anda. Kualitas pikiran kita rendah, ya cara berpikir kita rendah, ya kebahagiaan kita akan rendah. Tapi kalau kita mau hidup bahagia, damai ya, senang ya kalau kita rumah tangga hidupnya bahagia, damai ya, mulai dilatih kualitas pikiran kita menentukan kebahagiaan hidup kita. Itu kata Marcus Aurelius. Terus harus bagaimana? Mulai arahkan pikiran kita. Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan ya. Kok enggak buka dulu aja ya? Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kita
Kalau masa muda kita, pikiran kita ngelamut ke hal-hal duniawi, yang suka lihat porno-porno, ya, itu kalau kita terus seperti itu terus ya, hidup kita jadi kotor, ya, rohani kita jadi kotor, pikiran kita akan kayak Bu Debi ya kemarin ngomong ya, kita nggak akan bertumbuh di dalam Tuhan, ya, itu harus disingkirkan. Caranya gimana? Tangkeng dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan, isi hidup kita, hari-hari hidup kita dengan firman. Kalau perlu lihat khotbah-khotbah, ya, kesaksian-kesaksian, bawa terus dari kita dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang pemenang. Bapak Ibu, ini bukanlah waktu yang untuk kita leha-leha, ya kan? Perang terjadi, ya kan, antara Israel dan ini. Banyak netizen di internet, ya kan, di Instagram, mereka menyalahkan Israel. Tapi mereka tanpa berpikir gitu loh, apa yang sebenarnya terjadi. Mulut mudah cepat ngomong dibanding pikiran yang nalar, pikiran yang bersih, pikiran yang jernih. Itu kita harus latih di dalam firman ini, dibarui di dalam firman-firman Tuhan. Ya, yuk kita belajar ya. Ya, pikirkanlah ini yang adil, yang baik, yang suci, yang kalau kita mau mengecap yang baik, ya, mau mengecap hari-hari hidup kita yang baik, pikirkanlah yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang Tuhan mau. Bisa enggak? Bisa. Kita bisa, ya. Katakan kita bisa, ya, bisa, ya. Ya, bisa. Jadi orang yang memotivasi orang lain juga, ya. Jadi orang yang memotivasi orang lain. Oh, diri kita sudah kuat, kuatkan saudara-saudara kita yang lemah. Oh, kita ketemu orang-orang yang depresi, kuatkan. Lewat apa? Karena kita sudah menang, kita punya kesaksian, kuatkan saudara kita yang lemah. Kamu tuh mampu. Ayo, kamu bisa menyelesaikan satu persatu. Kalau bisa bantu, tak doain ya, tak doain. Kita punya kuasa, ya. Mungkin kita belum pelayanan di mimbar, tapi kita bisa melayani di luar, teman-teman kita, saudara kita, lewat apa? Doa ya, doa kita, ya. Kita bisa melayani lewat doa-doa kita, mengembalakan, mensupport teman-teman kita, mensupport orang-orang di sekeliling kita, ya. Tuhan mau kita jadi berkat. Mari kita kuasai pikiran kita dan jadilah tenang. Ayat penutup terakhir 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7. Di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yuk kita, ya, kuasai diri kita. Yang ada di dalam diri kita itu apa? Pikiran kita, hati kita, ya. Semua yang ada dalam diri kita kuasai. Jadilah tenang. Jiwaku tenanglah, berdoalah. Jiwaku tidak perlu kau khawatir. Jiwaku tidak perlu memikirkan hal yang belum terjadi. Ya, jiwaku tenanglah. Tuhan pasti pelihara kehidupanmu. Ya, Tuhan pasti akan menolong setiap susahmu. Tuhan akan memberikan penghiburan. Kalau kita punya anak-anak kita belum bisa membanggakan kita, terus menyakiti hidup kita, sebagai orang tua, ya diberkati anak-anak kita. Supaya mereka bisa melihat kebaikan Tuhan dan mereka bisa mengerti, menghargai orang tua, ya. Diberkati, ya. Semua, jangan kita senang memperkatakan perkataan yang buruk terhadap anak-anak kita. Kasihan. Nah, kalau perkataannya jadi anak kita buruk, kita sebagai orang tua apa enggak sedih, ya kan? Kalau anak kita buruk kan enggak tega. Makanya sebagai orang tua katakan yang baik kepada anak-anak kita. Nanti kamu jadi anak yang berkati, ya. Saya belajar untuk memberkati orang. Ketika dulu kan saya nggak pernah ya namanya, ya Tuhan Yesus berkati ya, berdamai, bersejahtera. Saya belajar dari mertua saya. Saya puji Tuhan, saya diberi Tuhan mertua yang baik, ya. Mertua yang baik, yang nggak pernah saya doakan, ya pernah saya harapkan, nggak pernah timbul dalam pikiran saya. Mertua saya tuh baik, ya. Yang orang lain ngomong, saya sering tuh sebelum nikah, nanti dapat mertua itu jahat, nanti kontras terus sama menantu gini, wah piye ya besok ya. Tapi saya bersyukur Tuhan itu luar biasa, ya. Dia merancangkan segala sesuatu itu baik. Saya dapat mertua baik, selalu ngomong yang baik. Tuhan berkati ya, shalom, damai gini. Jadi perkataan-perkataan yang memberkati. Jadi saya mulai terbiasa dengan pola hidup dari mertua saya gitu. Mertua saya juga bukan orang Kristen awalnya, dia juga orang Muslim, ya kan. Tapi dia mulai menikah, mengenal Tuhan, ya di situ. Ya, dia gerejanya di GKJ, tetapi
ada yang baik, pokoknya semua yang saya temui yang baik, yang bisa saya contoh saya ambil, ya, saya ambil itu. Tetapi ketika yang buruk itu saya tolak. Orang-orang yang buruk kelakuannya nggak mau saya jadi terpengaruh dengan mereka. Tapi yang baik saya akan praktekkan, saya akan coba praktekkan, ya. Itu pun ya yang saya kerjakan dalam hidup kita. Makanya kita anak-anak muda pilih yang baik. Khotbah pun juga jangan lihat orangnya yang khotbah berdiri di sini, jangan lihat khotbah kehidupannya, karena orang itu manusia jatuh bangun. Makanya misal kita senang nih sama pengkhotbah, wah baik banget, khotbahnya keren, luar biasa memberkati, tapi tiba-tiba dia jatuh. Nah, kita mau jatuh iman kita? Enggak kan, ya kan? Jangan pandang manusianya, tapi firman-Nya yang diajarkan, resapi, terima. Karena firman itu kebenaran, firman itu yang memberi kekuatan. Tidak salah firman-Nya, orangnya itu urusannya dia dengan Tuhan, tapi kita perhatikan firman pengajarannya. Saya ngomong sama suami saya, udah jangan lihat orangnya, ya, orangnya buruk yang namanya manusia kok, ya, masih jatuh dalam dosa, wajar, ya. Tapi pengajarannya selama benar, terima, lakukan, kerjakan, praktekkan itu. Kita akan mengalami yang terbaik, melihat kebaikan Tuhan. Itu yang saya pelajari selama saya masih hidup, melayani, mengikut Tuhan dan pemuritan. Ya, di situ Tuhan lihatin saya. Oh, oke Tuhan, saya mulai harus berubah. Ya, sudah segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pikiran kita yang kacau, Tuhan, aku berserah ke dalam tangan-Mu. Karena aku percaya bahwa Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Tuhan yang memelihara masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau